warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, udah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan yaitu tentang 5 kendala ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu bukti iman. Namun ukhuwah ternyata mengalami kendala untuk bisa bertahan secara baik. Di dalam Al-Quran paling tidak disebutkan ada 5 kendala ukhuwah Islamiyah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meninggalkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di antara umat Islam yang tidak mau berpegang teguh pada tali atau ketentuan Allah, maka ukhuwah menjadi rusak. Maka ukhuwah menjadi hancur, tidak bersatu. Karena pihak yang satu mau, sementara pihak yang lain tidak, adapun menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Yang kedua yaitu diakibatkan oleh iri hati di antara sesama muslim. Iri hati di antara sesama muslim akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana ukhuwah Islamiyah telah dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 14 abad yang lalu. Karena hal ini akan berkembang menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, atau yang dinamakan sekarang haters. Yang ketiga, tidak mau menggunakan akal. Manakala emosi lebih dituruti daripada akal, maka kerusakan ukhuwah sangat besar kemungkinannya terjadi. Orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam mengalami hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai, berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Yang keempat, terlalu cinta pada dunia. Hubbud dunya. Terlalu cinta dunia dapat merusak ukhuwah yang membuat kekuatan umat menjadi lemah. Itulah yang terjadi pada perang Uhud, yang semula dalam keadaan menang justru berbalik mengalami kekalahan yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Yang kelima, yang dapat menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah adalah tidak mendapat rahmat Allah. Orang yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak suka berselisih, apalagi bermusuhan. Kita tidak memandang ormas, kita tidak memandang partai, kita tidak memandang suku, kita tidak memandang provinsi mana, kita tidak memandang keluarga mana, kita tidak memandang negara mana. Atas nama kita Islam, maka ukhuwah Islamiyah sangat dipentingkan, sangat diutamakan. Ukhuwah malah menjadi rusak ketika ada orang yang tidak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Quran surat Hud ayat 118 sampai 119. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا واجعلنا من أهل الشفاعة Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dalam khutbah yang pertama tadi bahwasanya ukhuwah Islamiyah sangat penting sekali. Mengapa umat Islam dulu berjaya? Karena mereka bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita rentuh. Islam di Turki, Konstantinopel juga diruntuhkan oleh Al-Fatih dikarenakan semangatnya yang kuat dan kesatuannya yang teguh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والشقاوة. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.